Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap andalkan Tuhan, dan biarlah kita selalu berserah dan hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Hari ini jangan lupa pembacaan Alkitab setahun kita dari kitab Imamat pasal 24 sampai pasal 25 ayat yang ke-46. Jadi biarlah kita baca secara tekun, karena saya percaya banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kitab Imamat ini. Di Perjanjian Baru kita baca Markus pasal 10 ayat 13 sampai 31. Lalu kita baca Mazmur pasal 44 ayat 9 sampai ke-27, dan hikmat Tuhan hari ini kita baca dari kitab Amsal pasal 10 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Dan pagi ini kita akan belajar sedikit bahwa pentingnya kita mengenali proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar pentingnya kita memahami, mengenali proses Tuhan dalam hidup kita, bahwa proses Tuhan itu untuk memurnikan kita, untuk mendewasakan kita, untuk melatih otot-otot iman kita, untuk apalagi meneguhkan kita bahwa kita adalah umatnya yang berkemenangan. Nah, hari-hari ini proses ini penting untuk memurnikan kita. Saya ajak kita membaca dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 sebagai kitab yang paling akhir dari ayat 6. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca ini. Yohanes melihat, dan ini adalah pasal yang terakhir dari Alkitab di Perjanjian Baru. Di sini dikatakan lalu ia, ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepadaku hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubah mereka. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Bapak Ibu, kenapa penting kita mengalami proses Tuhan? Adalah untuk kita dimurnikan, semakin murni hidup kita. Karena kita sedang hidup pada masa, pada situasi, pada kondisi di mana terang kemurnian atau terang hidup kita ini sangat dibutuhkan. Karena dunia hari ini begitu sangat gelap, dan tadi kita melihat Yohanes berkata, yang cemar ini akan semakin cemar, yang kacau akan semakin kacau, kegelapan akan menutupi bumi, kata Alkitab. Kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Karena itu dunia ini semakin membutuhkan terangnya kita sebagai orang percaya. Karena itu betapa murninya, betapa salehnya, betapa kita memang betul-betul harus diproses sehingga kemurnian kita, pancaran cahaya Tuhan dalam hidup kita, yaitu betul-betul keluar. Yesus berkata, jangan taruh pelita di bawah gantang. Seringkali gantang itu kan tempat makan ya. Jadi pelita jangan taruh di bawah tempat tidur. Tempat tidur bicara tentang kenikmatan kita, kenyamanan kita. Jadi saudara harus percaya, ketika kita percaya Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Allah tinggal dan diam dalam kita. Tetapi kita perlu dimurnikan, kita perlu dipisahkan, kita perlu mengalami proses-proses sampai kedagingan kita, ego kita. Kita betul-betul mengalami kematian daging, peremukan ego,
sampai betul-betul kehidupan Kristus itu bisa keluar. Kenapa? Dunia sedang betul-betul membutuhkan terang Tuhan, terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Saudara, bagaimana kita melihat dunia sedang terjadi berbagai hal dan yang mengindikasikan bahwa dunia kita ini sedang benar-benar, dunia yang sedang kita tempatin ini sedang benar-benar sangat gelap, semakin gelap. Ya, salah satu contoh hari ini LGBT, penyimpangan seksual, korupsi, dan segala macam dosa. Kemarin di Amerika, saudaraku, dalam Mahkamah Agung di Amerika, dalam votingnya, 5 hakim menyetujui pernikahan homoseks. Ya, 4 menentang, 5 setuju. Maka dengan demikian, pernikahan sejenis ini, Bapak Ibu ya, pernikahan ini di seluruh Amerika menjadi resmi, menjadi legal. Ya, perayaan bukan hanya terjadi di kalangan para homo di seluruh Amerika, ya, bahkan para homo di Eropa dan berbagai belahan bumi. Dan yang menyedihkan lagi ialah bagaimana kita melihat kejahatan, kegelapan ini diterima dan dilegalkan. Jadi benar-benar dunia kita sekarang lebih buruk daripada keadaan di Sodom dan Gomora. Ya, kalau dulu di Sodom Gomora, ya, itu hanya kota kecil, penduduknya ribuan orang. Tetapi kini sudah tahu praktek LGBT, praktek homoseksual itu meliputi. Ya, mereka udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan. Ya, kalau saudara lihat sekarang di media sosial, wawancara sejenis ini, saudaraku, secara vulgar diwawancarai, dan lama-lama saudaraku otak kita bisa menerima itu. Kita tidak membenci, kita mengasihi mereka. Untuk penyimpangan mereka itu yang kita nggak bisa terima. Pribadinya harus kita terima, tapi dosanya, nah ini dosa Sodom dan Gomora yang secara terang-terangan. Karena itu Tuhan mengingatkan kita, ini zaman ini kita apa yang terjadi pada zaman Nuh, orang kawin mengawinkan, seks bebas, ya. Apa yang terjadi pada zaman Lot, ya, perkawinan sejenis, laki-laki meninggalkan kebiasaan seks yang normal, melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Saudara lihat bagaimana kita memperhatikan ini. Ya, seperti pernah terjadi di zaman Nuh dan Lut, ini akan terulang kembali dan lebih parah. Hari ini negara-negara berbagai belahan di dunia ini bisa bisa menerima situasi-situasi seperti ini. Dan disinilah kita anak-anak Tuhan. Kenapa kita perlu diproses? Kenapa kita perlu dipersiapkan, didewasakan, dimurnikan. Sampai kemurnian kita betul-betul murni. Ya, kita betul-betul menjadi manusia rohani, bukan manusia daging, bukan manusia yang tidak lagi dewasa dalam Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Dan Kristus dibutuhkan oleh dunia yang semakin gelap hari ini. Kristus telah naik, dia adalah terang itu. Tetapi dia naik ke surga dan dia berkata, kamulah terang dunia itu. Karena itu biarkanlah kita masuk terus diproses. Jangan pernah lari dari proses Tuhan. Belajar bersyukur, tetap tunduk, tetap taat. Supaya karakter Kristus, kemurnian kita akan semakin bercahaya. Seperti rembang tengah hari, seperti cahaya matahari pas di jam 12 siang. Betul-betul sempurna. Kita biarlah orang yang menjadi orang yang semakin benar, semakin kudus, semakin suci. Bukan semakin rusak, semakin hancur. Karena hari-hari ini akan terjadi kontradiksi. Situasi yang bertentangan satu dengan yang lain. Tapi saya berdoa, engkau adalah orang-orang yang dimurnikan Tuhan. Karena engkau mencintai proses Tuhan. Mau diproses oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengar. Engkau memberkati semua anak-Mu. Dimanapun mereka berada, biar hari-hari ini kami terus mengerti, mengenali bahwa penting sekali kami diproses. Supaya kami didewasakan, dimurnikan. Sampai terang Kristus menjadi nyata seperti sinar yang sempurna pada tengah hari. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Hari ini kalau ada yang sakit, hamba berkata, dalam nama Yesus jadilah engkau sembuh. Apapun penyakitmu. Jadilah kuat, jadilah teguh. Jadilah merdeka dan bebas di dalam Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.